Sadaqallahul Azim. Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain menjelaskan bahwasanya orang tua jangan sampai meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah. Lemah di sini bukan hanya lemah dalam perihal harta, namun lemah di sini adalah lemah dalam berakhlak dan lemah dalam berakidah. Hadirin sebangsa dan setanah air, membangun kekuatan akidah adalah hal yang harus pertama dilakukan. Mengapa dasar semua? Karena tanpa akidah yang kuat tidak dapat semangat yang menjalankan ibadah. Dan tanpa ibadah yang kuat tidak akan terbentuk akhlak yang baik. Ketika akidah sudah kokoh, maka akhlak senantiasa mengikutinya. Maka marilah sama-sama kita membangun bangsa kita ini menjadi bangsa yang Banggatun Aimanun Warabbul. hadirin sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan kali ini kami mengajak seluruh para hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Qur'an. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ketika pemuda bersuara, jiwanya selalu bergelora. Pemuda adalah aset negara yang berharga. jadilah generasi Rabbani. Memiliki jiwa Qur'ani, Gambar lillahi ta'ala, pemuda garda terdepan membangun bangsa. Hadirin sebangsa dan setanah air, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya Kekuatan akidah merupakan unsur yang paling penting dalam membangun generasi yang berkarakter Qur'ani. dengan akidah yang kuat akan melahirkan anak-anak berakhlakul karimah dan cerdas. generasi muda sudah dituntut menjadi generasi yang cerdas, Berwawasan luas, Berakhlak lunas, dan yang paling penting, pemuda yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnahnya. biji selada berwarna merah, kulit bawang dijual murah. Pemuda jangan pantang menyerah, berani berjuang, walaupun berdarah-darah. Ingat saudara-saudara, bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Pemuda sekarang akan menjadi pemimpin di masa depan. sikapkan kita, Siapa lagi? dan sikapkan sekarang. Kapan lagi? Merdeka, merdeka, Indonesia merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adu Nanggo.
wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan negara yang begitu luas dan memiliki penduduk yang begitu banyak. 86,7% penduduk di Indonesia yang beragama Islam dan populasinya. Indonesia juga memiliki pemuda yang berpotensi besar dalam membangun bangsa Indonesia. Pemuda sekarang disebut juga dengan generasi milenial, yang mana sudah meleknya teknologi. Dengan seiring berjalannya waktu, pemuda sekarang menggunakan teknologi yang canggih seperti ini, yang berdampak positif dan berdampak negatif, tergantung siapa yang menggunakannya. Namun sayangnya, pemuda saat ini lebih mengutamakan hal yang negatif. Contohnya, Banyak anak-anak muda di luar sana lebih banyak menghabiskan waktunya untuk duduk di warung kopi sambil bermain game, sehingga mereka lupa kepada sang penciptanya. Mereka generasi milenial yang lebih mengidolakan artis-artis ataupun selebritis dibandingkan Rasulnya. menurut Zakia Darroja dalam bukunya Peranan Agama dalam Kesehatan Mental halaman 10, bahwasannya Indonesia terbasuh ditandai gejala kemerasan akhlak yang berada di tahap yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, izinkan kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Qurani dengan meneladani Rasulullah. Hadirin sebangsa dan setanah air, telah ada contoh bagi kita, yaitu mensuri tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai perkataan, perbuatan, Serta perilakunya. dan Allah memerintahkan umat manusia untuk mensuri tauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang
sebangsa dan setanah air. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu media untuk mencapai kehidupan yang baik. Masyarakat milenial saat ini telah berhasil mengembangkan teknologi yang canggih dan ilmu pengetahuan untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan. Di sisi lain, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih tersebut tidak mampu menumbuhkan akhlak yang baik. Kejujuran dan kasih sayang sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, Saling merugikan, saling mengadu domba dan menfitnah. Hadirin sebangsa dan setanah air. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق الله العظيم. Lukman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya ataupun selebritis dibandingkan Rasulnya." Menurut Zakiyat Derajat, dalam bukunya Peranan Agama dalam Kesehatan Mental halaman 10 menjelaskan bahwa dunia modern saat ini termasuk Dan ingat saudara-saudara, bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Mereka Indonesia